Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 18 September 2024, Pekan Biasa ke-24. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 31 sampai dengan bab 13 ayat 13. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku tahu segala rahasia, serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi bila yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang ini, kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal secara sempurna sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Namun yang terbesar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 7, ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, kasih adalah karunia utama bagi umat beriman yang mendasari setiap pewartaan.
tanpa kasih, pelayanan sebesar apapun hanyalah sia-sia dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun sulit, kita harus mengusahakan kasih. Dalam bacaan Injil, orang-orang Farisi dan ahli Taurat menutup hati bagi Tuhan. Hati mereka penuh dengan iri, dendam, dan amarah. Mereka tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain, hanya bisa menuduh bersalah dan menjelekkan sesama. Iman dan moral harus berjalan bersama. Tidak cukup hanya mengaku secara verbal sebagai beriman, tetapi juga harus berusaha mewujudkan kasih kepada sesama. Semakin orang mengimani Yesus Kristus, semakin ia menghormati martabat manusia dan solider dengannya. Pelayanan sebesar apapun, bila tanpa kasih, tidak berkenan kepada Tuhan. Beranikah kita beriman dengan perbuatan? Penitensi. Penitensi adalah denda dosa atau hukuman dosa yang melambangkan hukuman Allah yang dikenakannya pada orang yang telah berdosa terhadapnya atau terhadap sesamanya. Biasanya, penitensi itu berupa doa, derma, puasa, atau pantang. Para imam diharapkan menyampaikan penitensi yang seimbang dengan dosa orang yang telah mengakukan dosa kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, bukalah hati kami untuk mengenal Engkau senantiasa dan mengutamakan kasih dalam setiap tingkah laku kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.